sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ahli ulama, para guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah salat subuh, musala dan salam yang sama-sama dirahmati Allah. As-saimin wa saimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, di mana kita pada subuh hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama datang ke musala yang mulia ini di dalam rangka kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah disertakan dengan mengikuti tausiah di dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu kita berikan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat kita berikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semua orang-orang yang mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia mulia Ramadan yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada pribadi ulun untuk menyampaikan tausiah di musala ini yang pada saat ini merupakan pertama kali ulun kesini. Yang tadi untung saja ulun song-song datang. Soalnya takutnya jelek. Jadi mulai gang-gayak di situ dia putar-putar makanya bapak tadi yang sedang bersiar dan panggilan itu masalah. Jadi matang ini yang dia sesak ini. Ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang kita berkenan sama-sama duduk di majelis yang mulia ini untuk kita sambil menunggu terbitnya matahari. Kita duduk di sini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apabila seseorang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sujud sampai menjelang terbitnya fajar, maka baginya kata Rasulullah dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini kita mendapatkan nilai itu semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan tausiah Ramadan, tentunya secara pribadi mohon maaf jika sekiranya di dalam menyampaikan tausiah ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Mungkin ada terdapat kekeliruan dan Allah menyadari di sini terkumpul seberitaan duduk yang oleh cakawanan yang asal ada, oleh lampi ada, yang ada lain yang dari PR ada nih. Jadi kalau seandainya ada terdapat kekeliruan dan sebagainya, sebelumnya Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Allah menyadari Pak Alawi oleh nah seandainya yang Allah sampaikan itu adalah benar, tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada kekurangan, itu semata-mata kelemahan di dalam pribadi. Hadirin wa hadirat as-saimin wa saimat rahimakumullah. Dengan tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-9 daripada bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah merasakan bagaimana perjuangan kita puasa ya. Yang tentunya yang paling menjadi tantangan kita adalah panas ya. Udara panas itu sangat melelahkan dalam berpuasa. Dan orang sendiri terdampak daripada itu suara rasa serak ya oleh makanya dikacak saya oleh ya oleh bingung kan soal kacak ya Allah. Nah ini adalah dampak dari panasnya
sekalian yang hormati, di dalam kesempatan yang mulia ini ulun ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 yang telah diulun baca di dalam mukadimah. Kalau melihat dari ayat ini, bisa ulun kasih tema pembicaraan di pagi hari ini yaitu adalah program ibadah di usia 40 tahun. Nah, itu temanya lah. Jadi program ibadah di usia 40 tahun. Nah, ayatnya tadi ulun telah bacakan, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Langsung ulun artikan, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalat ummuhu kurhan, ibunya mengandung dengan kepayahan. Wa wada'athu kurhan, dan begitu juga melahirkannya dalam keadaan kepayahan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, dan mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan, hatta idza balagha asyuddahu, sehingga dia sampai kepada usia dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampai usianya pada 40 tahun. Qala, dia berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Hai Tuhanku, berikanlah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan atas diriku dan atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan berikanlah aku kemampuan untuk beramal saleh. Tardah, yang Engkau ridai. Wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah, perbaikilah zuriatku ya Allah. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat hanya kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dari ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama berbakti kepada ibu. Allah menyebutkan bagaimana pengorbanan seorang ibu. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan dalam keadaan payah. Begitu juga seorang ibu melahirkan dalam keadaan payah. Mengandungnya, menyapihnya sampai 30 bulan. Sehingga yang namanya seorang anak manusia, seorang ibu selalu bertanggung jawab sampai dia dewasa. Hatta balagha asyuddah. Seorang ibu, seorang ayah, tanggung jawab mereka sampai dewasa. Wa balagha arba'ina sanah. Kemudian ketika seorang anak manusia ini sampai dia dewasa, sampai usia 40 tahun, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah. Qala, berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, berikanlah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat. Oleh para ulama, dari ayat ini, ketika Allah mengatakan wa balagha arba'ina sanah, ketika seorang anak manusia sampai usia 40 tahun, nah lalu apa yang dia lakukan? Ini sebagai baktinya kepada kedua orang tua dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini. Yang tadi kita berikan tema, yaitu adalah program ibadah di usia 40 tahun. Berbicara tentang usia 40 tahun, Rasulullah SAW itu menjadikan usia ini sebagai standar. Kata Rasulullah, kalau ingin melihat orang ini menjadi ahli surga atau dia menjadi ahli neraka, kalau dia usia 40 tahun, itu akan terbaca, terlihat, kata Rasulullah. Apabila usia 40 tahun, itu dia sudah mulai fokus untuk akhirat, dia beribadah dengan baik. Kata Rasulullah, ini adalah gambaran cermin
surga. Namun sebaliknya apabila orang sudah usia 40 tahun, ternyata dia tetap asik dengan urusan dunia. Dia tidak pernah berpikir untuk masa depannya di akhirat. Ibadahnya dia tidak pernah memperbaiki, ilmunya dia tidak pernah perbaiki. Maka orang tersebut, kata Rasulullah, itu sudah terbaca orang itu. Maka dia kemungkinan besar menjadi ahli neraka. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini apa standar kita. Jadi apakah kita menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita yang berusia 40 tahun, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi ahli surga, Nah, ini. Nah, berdasarkan ayat ini, memang ayat ini berbentuk doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Berbentuk doa ayat ini. Namun kalau kita lihat doa ini ternyata menjadi program ibadah kita di usia 40 tahun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh para ulama dari doa ini diambil ada 5 program ibadah untuk usia 40 tahun. Yang pertama yaitu adalah syukur nikmat dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Tuhanku, berikanlah kemampuan aku untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Nah, program yang harus kita tanamkan pada usia 40 tahun itu kita belajar untuk mensyukuri nikmat Allah. Belajar untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini yang pertama program kita. Nanti kita akan berikan penjelasan dari program ini. Kemudian yang kedua, program yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini wa an amal shalihan tardah, yaitu beramal saleh untuk mencari ridha Allah. Jadi ini program kedua. Kalau kita sudah usia 40 tahun, ibadah itu usahakan ibadah itu untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai ibadah ini niat kita itu tidak benar ibadah. Orang sudah dewasa, orang sudah usia 40 tahun, tapi mungkin masih mencari nilai daripada manusia bukan kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Jadi beramal saleh semata-mata hanya mencari ridha Allah. Ini program yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah zuriatku ya Allah. Ini doa. Nah, lalu menjadi program kita. Apa program kita usia 40 tahun? Yaitu adalah fokus untuk mendidik generasi kita, yaitu anak-anak kita. Didik anak-anak kita, arahkan pendidikan itu kepada pendidikan agama. Bukan hanya pendidikan pendidikan umum, tapi lebih fokus kepada pendidikan agama. Nah, ini agar anak-anak kita ini menjadi anak yang saleh. Ini yang menjadi amal jariah kita di masa yang akan datang. Nah, ini yang menjadi program kita yang ketiga, yaitu adalah membentuk generasi yang saleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa inni tubtu ilaika. Sesungguhnya ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ini program yang keempat. Kalau sudah usia 40 tahun, kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Menyesal daripada apa yang pernah kita lakukan, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak kita bertaubat kepada Allah. Ini program di usia 40 tahun.
Kemudian yang terakhir, wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Apa maksudnya di sini? Menjadi program kita sebagai usia 40 tahun yaitu adalah husnul islami, memperbaiki keislaman kita. Kita kalau sudah usia 40 tahun perbaiki Islam kita. Kita lihat Islam kita bagus nggak? Dari segi tauhid kita, dari segi ibadah kita, dari segi pengetahuan agama kita sudah benar nggak? Ya. Nah ini program yang kelima, yaitu memperbaiki keislaman kita. Nah kita akan memberikan penjelasan dari 5 program ini. Yang pertama tadi adalah mensyukurinya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hakikat syukur? Apa hakikat syukur? Kalau kita lihat di dalam kitab tasawuf, bahwasanya makna syukur itu adalah isti'malun ni'mah mudabiqan lima yuriduhul mun'im. Hakikat syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat. Lalu nikmat yang ada pada kita, hakikat syukur itu adalah menggunakan apa yang ada pada kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi nikmat itu Allah. Nah kalau kita tidak sesuai apa yang dikehendaki Allah menggunakan nikmat, berarti kita kufur nikmat namanya. Nah ini hakikat syukur kepada Allah. Nah lalu nikmat yang ada pada kita ini banyak. Nikmat yang ada pada diri kita ini banyak. Ya. Allah sendiri mengatakan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kalian kata Allah kalau ingin menghitung nikmat Allah itu tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Ini nikmat Allah. Nah, namun di sini kita mencoba ingin menyebutkan ada beberapa nikmat Allah yang ada pada kita. Walaupun Allah menyatakan kalau dihitung nggak bisa nikmat itu. Tapi kita mencoba ingin menyebutkan. Di antaranya adalah nikmat yang ada pada kita yaitu adalah nikmat umur. Nikmat umur. Kita semuanya diberikan umur oleh Allah. Keberadaan kita di musala ini berarti kita ada umur masih. Kalau kita tidak ada umur, mungkin kita di sini. Ya, ini umur. Nah, masing-masing kita sudah menikmati umur ini. Ya, ada yang masih muda, ya, ada yang masih muda, yang masih anak-anak, dia baru saja tuh. Hanya beberapa waktu dia hidup di dunia ya lah. Tapi sementara kita, kita ini sudah berapa tahun? Urun seorangnya sudah memasuki ke 51, ya kan? Mulai 51. Target sampai semua yang kurang tahun pas 51 tahun. Alhamdulillah kalau tahunnya. Kode. Nah, saya tahu ini. 15 Mei. 15 Mei ngatakan. Tambahnya lagi Mei. Tambahin. Tambahin lagi aja mulai aja. Nah, masih kita asal tambahin lagi. Nah, masing-masing kita sudah menikmati umur ini. Jadi yang lebih kuat, lebih banyak umur ini. Nah, yang masih muda belum banyak lagi. Nah, nikmat umur ini suatu nikmat. Ya kita rasakan ya umur itu nikmat. Dengan adanya umur itu kita banyak berbuat kebaikan di dunia ini, Pak. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik di dunia ini dengan ada umur. Kalau sudah umur habis, kita mau bicara lagi lah. Biar bagaimanapun program kita untuk masa depan, kalau umur habis, kita selesai lah. Nah ini nikmat umur. Nikmat umur. Bagaimana kita mensyukuri nikmat umur ini? Nah tentunya kita menggunakan umur kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu banyak-banyak
Karena misi kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah penciptaan jin dan manusia itu kata Allah melainkan supaya mereka hanya menyembah kepada Aku. Misi kita di dunia ini adalah ibadah. Ibadah. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah di atas dunia ini, misinya adalah ibadah. Nah itu yang kita pahami dalam agama kita. Nah jadi kalau kita mensyukuri nikmat, gunakanlah usia kita ini untuk beribadah kepada Allah. Ya semua apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita laksanakan dengan maksimal. Salat, ya salat 5 waktu yang wajib itu kita laksanakan dengan sempurna. Kita berusaha sempurna. Ya usahakan kita salat 5 waktu apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan biasakan kita menunda-nunda salat. Kalau kita ingin menikmati umur kita ini, bersyukur nikmat umur ini. Jadi jangan biasakan kita salat diundur-undur nanti deh, jangan. Nah ini yang pertama adalah nikmat umur. Jadi kita menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Nah ini yang pertama nikmat yang bisa kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat. Diberikan kesehatan, ternyata kesehatan itu mahal harganya. Mahal sekali harganya. Mahalnya sehat itu ketika kita sakit. Ketika kita sakit kita menilai betapa sehat itu mahal. Namun di saat kita sehat barangkali sering lalai ya. Lalai kita nggak sehat keringat diri kita. Tapi kalau sudah ditimpa penyakit hanya takut ya lah. Wah sehat tuh enak. Nah lalu bagaimana caranya kita bersyukur nikmat sehat ini? Nah kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah juga sama. Ya gunakan kesehatan sehat, berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Semasa kita sehat, mencari nafkah kita ya lah, cari nafkah yang halal. Itu bikin prestasi bagi anak remaja atau bikin prestasi yang terbaik. Selagi sehat, menuntut ilmu selagi sehat. Kalau sudah tidak sehat nggak bisa menuntut ilmu. Nah jadi sehat ini besar nilainya. Nah itu tidak dirasakan kecuali bagi orang yang telah mengalami sakit. Bila sakit hanya merasa nilai sehat itu luar biasa. Nah ini yang kedua nikmat yang bisa kita sebutkan, yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat yang ketiga adalah yaitu al-mal wal mansib. Harta benda yang kita miliki, kemudian jabatan yang kita miliki itu nikmat Allah. Nah harta kita diberikan oleh Allah harta, ya hasil berikan kita ya hasil usaha kita. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Gunakanlah nikmat harta ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ya, pertama nikmat hartanya adalah untuk kemaslahatan diri dan keluarga. Gunakan harta itu sebaik-baiknya untuk diri kita dan keluarga. Kemudian harta ini untuk pendidikan anak ini akan bernilai ibadah. Ya. Atau kita ingin menguatkan agama kita ini dengan harta kita. Ya. Bikin kita bantu mushola, bantu masjid, bantu majelis taklim. Itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah jadi nikmat yang ada pada kita ini amanah dari Allah. Ini harta amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah kemudian juga jabatan yang kita miliki. Mungkin kita sekarang masih menjabat apa gitu, belum pensiun lagi. Nah ini gunakanlah jabatan ini untuk mencari ridha Allah. Syukuri, gunakan yang terbaik untuk umat. Nah ini adalah untuk mensyukuri nikmat harta dan kedudukan. Kemudian yang paling besar di antara nikmat ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Dari sekian banyak nikmat yang ada di dunia ini adalah ini nikmat iman dan Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah beriman. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang Islam. Ini nikmat terbesar ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya kita ini
tidak Islam, tidak beriman, kita nggak bisa bayangkan apa gunanya kita hidup di dunia ini. Kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah, namun Allah sayang sama kita ditakdirkan menjadi seorang muslim. Nah, sehingga kita bagaimana kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, maka marilah kita berusaha untuk memperbaiki keislaman kita. Terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nikmat iman dan Islam ini mana terusan. Nah, jadi sehingga nikmat ini wajib disyukuri di setiap saat. Jadi kita menjadi seorang muslim. Nah, ini bagian pertama program usia 40 tahun syukur nikmat. Hakikat syukur menggunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, program kita di usia 40 tahun memperbanyak amal saleh untuk mencari ridho Allah. Ya. Untuk mencari ridha Allah. Mengapa kita usia 40 tahun lebih fokus untuk mencari ridha Allah lewat amal saleh ini? Karena ini yang akan membantu kita nanti ke depan di akhirat. Nah, ini memang amal saleh yang kita lakukan itu rentan sekali untuk tidak ikhlas. Ya, rentan untuk tidak ikhlas. Apalagi di usia muda, biasanya kalau jemaah itu banyak minta tanggung 5 lewat. Wah, biasanya di usia muda ya lah, misalkan apalagi dari anak-anak yang baru menjadi remaja lah. Nilainya BMA itu kebanyakannya ini hanya minta nilai orang aja. Tingkat keikhlasannya sedikit benar itu biasanya orang remaja. Nah, kalau kita sudah dewasa, itu kalau boleh lagi lah dengan cara seperti remaja itu. Nah, ini sudah kita bermain dengan niat ibadah. Kalau anak remaja, misalnya kita disuruh jadi muadzin di sekolah, di hari Jumat lah di masjid lah, suruh muadzin anak remaja, lagunya kan bisa Allah ya. Bisa. Pokoknya suaranya tampilkan yang terbaik. Nah, anak remaja kan biasanya mencari jati diri ya, Pak. Hatinya ini banyak minta nilai. Anak remaja biasanya. Nah, ini sehingga dalam hal ini ketika kita beribadah di masa remaja seperti ini, berusaha untuk kita sedikit demi sedikit belajar ilmu batin. Ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Ilmu tentang hati, bagaimana niat. Belajar niat. Azam itu ya, apakah kita ingin syiar Islam menggunakan azan di hari Jumat? Ya, atau hanya ingin mencari popularitas supaya kita terus berkurang jadi gila. Nah, ini nih anak remaja biasanya cari jadi diri pada itu. Anak terbaik ya Allah, bisa. Tapi hatinya ya ada nilai anak ya. Itu kebanyakannya anak remaja. Dan itu dirasakan oleh kita tanpa remaja ya Allah. Nah, jadilah bagi anak remaja seperti ini sambil belajar ilmu batin. Bila kami belajar ilmu batin, nanti kebiasaan minta nilai dengan makhluk ini nanti terbiasa sampai dewasa. Memang biarlah bila kami belajar ilmu batin, memang ya sampai tua, ya namanya terus kemudian ujung dia semua penyakit penyakit amal itu, ya ujung itu merasa bangga di dalam hati. Aku yang terbaik suara yang minta ini. Oh ya Allah, ini ujung hati yang berbandir, ini penyakit hati yang berbandir. Pokoknya aku boleh pahalanya nggak banyak di masjid. Hati berbandir itu ujung. Kalau dia itu adalah menampilkan ibadah supaya orang bisa menilai ternyata wah ini ketika hari Jumat ya lah maju tadi dia datang mulai tadi datang ya Allah soalnya
mengikuti orang nah pas kamu sedangnya kasap depan ya Allah tak punya tembok bisa iya di rumah sering jabatan semuanya pas di tanah orang lagi dimat ya Allah bisa tetap mengikuti orang mana bila kamu tapi mengikuti orang ini kan duit ya Allah bila tak duit itu bila kan orang lainnya siapapun dia kalau tak duit ke masjid di rumah tuh bila kan anaknya jangan lupa ya Allah ini mengikuti orang lah iya berjalan di kuda orang ya Allah tidak akan Rasulullah tapi anak-anak bilang tapi hanya Rasulullah ya Allah wah sedih semuka ya Allah soalnya wah sebiang jatuh masjid berpisah nah ini dia melihat itu deh ya Allah nah kemudian kalau semua minta dengar ya langsung mahal pakai sekolah lah ini minta dengar ya Allah ini pada kita jadi kita kan masa remaja sambil belajar ilmu batin. Kalau memang boleh kita dianjurkan suara bagus, maka bisa diberitakan oleh Rasul. Itu zayyinul Quran biaswatikum ya boleh. Itu terindahlah Al-Quran itu dengan suaramu Nabi kan. Tapi ingat, nah ini ingat nih ilmu batin harus dipelajari. Nah inilah. Nah jadi kalau kita sudah usia 40 tahun hilangkan minta nilai manusia hilangkan jangan lagi minta nilai manusia rusak Allah aja kita minta sama Allah aja nah itu dari kita ini siapa pun fokus karena ibadah yang tulus karena Allah ikhlas karena Allah hanya ini yang membentuk yang kita di akhirat bahkan memang ada beberapa riwayat pertama kali menolong kita di alam kubur itu adalah amal yang paling ikhlas. Amal paling ikhlas di antara amal kita itu yang paling pertama kali menolong kita. Itu di akhirat di dalam kubur. Ada salah satu riwayat karena aku nanti membaca riwayat itu dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menulis Latif Adat. Nah ini kan, Latif Adat itu harus dibaca karena mirip Rasulullah itu. Mirip Rasulullah pagi dan sore. Nah Abdullah bin Ali Al-Haddad ini diriwayatkan beliau ketika wafat meninggal dunia sehari setelah dikuburkan beliau ini ada salah satu murid sidin bermimpi betapa sidin bermimpi sehari dia itu dikuburkan waktu itu pas dalam mimpi itu lalu murid ini berkata mohon guru deh wahai syekh bagaimana kabar dia ini dia dalam mimpi di mana ini kan di mana keadaan nah oleh pujian Syekh Al-Haddad dalam mimpi itu alhamdulillah aku berada di dalam kenikmatan alhamdulillah aku berada di dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah nah lalu dalam mimpi murid ini bertanya wahai Syekh bolehkah sambian kabarkan ulur amal ibadah mana yang membuat dia menjadi di dalam kenikmatan ini amal mana yang ini kan orang lain dari sekian banyak amal dia itu mana nah itulah lalu dijawab oleh Syekh Al-Haddad dalam mimpi itu ujar sedikit rukai'at kuntuha fi jawfil lail 2 rakaat ya rukai'at itu kan tasghir namanya kalau rukai'at kan artinya daripada rakaat ya namanya rukai'at artinya hanya sedikit rakaat yang aku lakukan di tengah malam yang tahajud kan banyak tadi di sini apa sebenarnya tahajud rukai'at ini kan tasghir lah ini Pak ada salah punya hanya beberapa rakaat yang aku lakukan di tengah malam itu yang menolong aku yang pertama kali lalu ditanya oleh murid wahai Syekh kisah apa kan nah pemahaman itu menolong dia nah jadi ujian saya alhamdulillah dalam mimpi ujian sidin pertama kali aku diangkat di liang lahat di sidin pertama kali aku diangkat di liang lahat lalu kita lagi terbang kita lagi terbang Allah talqin bahwa setelah selesai talqin apa namanya pada saat orang menagih itu aku roh jadi dikembalikan oleh Allah aku lihat di sekelilingnya gelapnya luar biasa ya namanya dia kubur itu gelap lah jangan dibayangkan kubur itu tidak gelap
Kita jalankan dari bumi kita dalam pati gitu kan, dalam pati kan diam, itu dalam misi tetap yang jangan ada lampu. Bagaimana gambaran kita di dalam kotak punai? Kalau ada dalam kotak kubur itu, oh jadi sini gelapnya tidak terbayangkan biasa gelapnya. Oh jadi sehat alhamdulillah. Pada saat itu jadi setelah mentalkinkan selesai, itu aku mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah aku ini. Tolonglah aku ini ya Allah. Bagaimana ini kalau yang biasa ini? Ya Allah, datangkanlah amal solehku ya Allah untuk membantu pada saat ini ya Allah. Di saat itu di sini ada beberapa saat aku berdiam karena itu tetap amal soleh. Bingung aku di sini. Bingung di sini aku apa itu? Kayak di sini apa nih? Tiba-tiba datang cahaya. Datang cahaya. Sekali datang cahaya memang di sini sekalinya dengan seketika kubur itu menjadi terang benderang. Dalam kondisi saat itu langsung berubah.